Sebelum menonton tayangan ini, jangan lupa untuk like, lalu subscribe, nyalakan loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Nah ini sedikit ini lucu juga nih dulu. Jadi gimana ceritanya sih teman-teman panggil Nino itu gimana ceritanya sih? Jadi bapak saya pada saat saya lahir itu Presiden Filipina Ninoy Aquino tembak kan. Oh, dia presiden ceritanya. Ninoy Aquino. Iya, saat saya ceritanya dari bapak saya itu saya lahir, bapak saya di pulau. Ada di pulau, telepon ini anaknya lahir. Terserah namanya siapa, yang penting panggilnya Ninoy. Oh, jadi itu sesimpel itu ceritanya ternyata. Jadi terserah kan, namanya, yang penting panggilannya Ninoy. Ninoy. Karena kakak saya Yusuf, saya bapaknya Yunus. Oh. Sesimpel itu ya. Tapi nama kelamaan anak-anak panggilnya Nyo gitu. Tapi kita panggil Ninoy. Tapi kayaknya yang panggil Ninoy cuma teman SMP SMA ya. Ketika udah kuliah Yunus pasti ya. Yunus. Pasti nggak mungkin teman-teman SMP kuliah panggil Ninoy, nggak mungkin. Dan kita tuh lahir di angkatan peralihan ya No ya. Jadi era peralihan tuh kan kita masih ngalamin permainan tradisional. Kita masih ngalamin lah tradisional dan masuk era digital pun juga kita ngalamin gitu loh, handphone dan sebagainya. Gimana lo ngelihat anak-anak sekarang? Anak-anak sekarang ini kan nggak ngalamin, anak-anak kita lah, anakmu, anakku, teman-teman ini kan nggak ngalamin hal-hal yang bisa dibilang permainan tradisional. Sedih atau gimana lo ngeliat? Tapi kita masih milenial, karena under 40 kan? Under 40, kita masih under 40. Masih milenial. Dalam kategori itu kita masih kategori milenial. Masih milenial. Nah, cuman milenial kita itu mengalami di dua era. Kita kan? peralihan. Era yang sebelum digital kita ngalamin. Digital juga kita ngalamin. Kita masih ngalamin disket besar. Apa dulu Pentium, sebelum Pentium apa dulu Dan? Ya Intel ya, MS Word. Kita masih ngalamin disket gitu loh. Dan kita juga udah masuk ke era Pentium gitu loh. Nah, yang anak-anak sekarang ini masih nggak ngalamin bro, gitu loh. Iya, kalau zaman kita dulu kan nggak pegang HP. Nah itu dia. Yang kita tahu dam kan tempat kita renang di sini. Betul lah, itu renang gitu. Sekarang hampir nggak seperti dulu. Kalau di sini dulu tiap hari kan ya seusia kita mandi di sini, antri-antri untuk mandi. Sekarang saya tinggal di sini jarang, mungkin sore sama pagi sudah anak-anak. Sekarang nggak seperti dulu. Dan kita bisa hidup loh tanpa handphone ya dulu ya. Tanpa handphone. Dan lebih on time. Jangan nanti jam 2 beneran kita kumpul kan? Oh ya. Oh iya benar ya. Pulang sekolah jam berapa? Jam 1 beneran. Iya benar. Karena nggak ada handphone. Sudah janjian di sekolah dulu. Iya. Tapi anak sekarang lebih cepat belajarnya, Bre. Lebih cepat. Anakku itu umur 6 tahun, dia udah tahu ini dari YouTube, nonton dari YouTube segala macam gitu loh. Meskipun kadang-kadang aku filter gitu loh YouTube-nya. Kalau enggak kebablasan kan gitu loh. Kalau anakmu gimana? Ya sama, tapi lebih ekstrim sih, hanya bisa pegang handphone Sabtu Minggu itu pun masing-masing hari 2 jam aja maksimal. 2 jam aja. Tapi dengan 2 jam aja itu saya kasih handphone, perubahannya, maksudnya bukan perubahannya, artinya dia beradaptasi dengan gadget itu cepat. Nah itu dia, anak-anak sekarang cepat adaptasinya. Karena memang dia lahir sudah semua ada kan. Beda dengan kita, mungkin dulu waktu kita awal, kita mungkin pencipta YouTube generasi kita. Tapi anak sekarang yang menggunakan yang menikmati. Tapi kamu mengadaptasikan kayak gini. Jadi kalau aku lihat kan kamu kan dari orang tua yang cukup berada lah saat itu gitu loh. Semua yang kamu inginin, fasilitas itu semuanya ada. Dan itu kamu turunkan nggak? Apa yang kamu dapatkan seperti itu kamu juga ajarkan ke anak-anak ini? Kan ada kan orang tua kan yang misalkan kan, nggak bisa ini handphone nggak dikasih segala macam karena orang tuanya dulu susah segala macam. Tapi kan kalau kamu gimana? Ya sama sih, artinya sekarang kayak handphone saya sama istri sepakat untuk batasi Sabtu Minggu, dan itu masing-masing 2 jam. Hari Sabtu 2 jam, hari Minggu 2 jam. Termasuk TV. Nah juga anak saya udah di sekolah negeri. Oh, sekolah negeri ya? Karena kenapa saya ngotot sama istri sekolah negeri, biar dia bisa bergaul dengan sebanyak kalangan. Kalau sekarang di Malang sekolah swasta kan mahal iurannya, jadi yang sekolah di sana orang-orang kaya gitu. Tapi kayaknya kalau masalah iuran bukan permasalahan kan buat kamu? Iya, tapi cuman saya ingin anak saya biar bergaul dengan banyak kalangan. Tidak hanya kalangan-kalangan orang-orang yang punya uang, juga orang-orang yang
hidupnya susah, sehingga melatih sensitivitas mereka. Oke. Oh jadi itu yang kamu ajarkan ke anakmu. Jadi bahkan anakku sekolahnya di sekolah negeri ya. Sekolah negeri. Ya, padahal sekolah negeri itu sih juga nggak ini amat lah gitu loh. Iya. Mungkin di zaman kita dulu Iya, favorit. jarang kan ada favorit kan negeri dulu, karena dulu belum ada swasta yang cukup oke lah zaman dulu. Tapi kalau sekarang kan swasta kan Betul, yang bagus gitu swasta. loh. Iya sih. Dari mau nanya apa, Faisal, Dedi? Nggak ada. Ya, cuman kalau sekarang permainan sekarang kan nggak seperti dulu. Kalau kita saludur, ya, Saludur, teke-teken. tekan, Sekarang anak-anak saya nggak pernah. bulak banteng, Bulak bulak banteng, banteng. banteng ya, Main banteng. banteng. Anak sekarang mana pernah lihat main banteng, main teke-teke? Iya. Anak sekarang tuh permainannya apa ya? Anak sekarang mainnya apa sih? Anakmu main apa, Det? HP. Enggak, maksudnya yang lebih tradisional gitu loh, nggak ada ya? Nggak ada. Jadi ya saya lihat kalau kumpul sama sepupu-sepupunya mereka, ya TikTok, iya benar-benar TikTok. Lebih ekstrim lagi Bigo di sini. Ya pakai ini. Micet. Iya, kita ini ya, anakku tuh kapan hari tuh download TikTok tanpa aku sadari, aku langsung hapus lah gitu. Karena itu bahaya sifatnya TikTok itu. Gitu. Iya. Jadi akan sebuah ini. Iya. Nah, mau ngajarin anak lebih ini mana sama istri? Lebih dominan mana? Untuk di rumah ya, ngajarin di rumah. Siapa yang lebih dominan? Istri pasti, karena waktu saya dengan anak itu terbatas. Kan karena pekerjaan, jadi sementara istri saya kan dosen. Jadi sekarang kuliah online. Daring cukup ya? daring, jaga di rumah dan punya waktu lebih banyak untuk bersama anak-anak. Kalau saya terbatas, tapi yang jelas kita sepakat sudah bahwa ini garisnya. Yang penting gini. Nanti tinggal istri, kecuali hal-hal yang berat istri saya lemparkan ke suami. Biasa. Nah, untuk masalah ini, untuk masalah kenakalan. Ya. Biasanya kan ada orang tua yang dipanggil kan? Ya. Ada orang tua yang sempat dipanggil, dan kita sempat dibahas di vlog kapan lalu gitu loh. Jadi kamu katanya selalu menghindar ketika guru tuh manggil anakmu. Iya. Gimana ceritanya? Kamu malah nyuruh istri untuk? Iya. Jadi kan memang saya bilang sama istri ya, untuk urusan sekolah kamu aja. Tapi kalau misalnya yang cari bayar iuran bisa ya. Gitu. Termasuk kalau dipanggil orang tua mereka kan sekarang beda sama zaman dulu. Kalau dulu ibu-ibu kita itu kan nggak tergabung dalam satu grup wali murid, kemudian kumpul rutin, enggak. Kalau sekarang beda. Kalau di sekolah-sekolah anak-anak saya itu pengalaman mereka rutin orang tua ibu-ibunya. Jadi kayak sosialita. Hari ini kita pakai jilbab warna biru, semua biru, kumpul di sekolah anaknya. Nah, itu gitu saya ya? larang. Nah, kalau mereka yang nggak ikut grup itu, maka anak yang nggak ikut grup itu bisa jadi musuh bersama mereka ibu-ibu yang ikut grup. Jadi gitu. Nah, makanya saya capek urusan sama ibu-ibu yang begitu. Jadi ya sudah, artinya kayak biasa namanya di sekolah, tengkar sama temennya. Saya anggap biasa. Tapi mereka yang mungkin nggak kayak dulu ya, kita dulu ditempeleng guru segala biasa. Tapi kalau sekarang berantem aja yang dipermasalahan sampai ke orang tuanya. Dilaporin. Kan urusan antar anak-anak. Nah, itu lu gimana menilai itu, Bre? Semacam kayak ada pergeseran gitu loh antara guru dan murid gitu loh. Iya. Jadi kalau sekarang itu kadang kayak lebay semuanya. Jadi, apa yang menyebabkan kayak gitu ya? Yang menyebabkan pergeseran identitas anak yang semakin dikit-dikit lapor, viral lapor gitu segala macam. Iya, jadi seolah-olah anak kita itu kita yang paling tahu bagaimana cara membesarkan atau mendidik anak dengan cara yang baik. Nah, kalau saya sebaliknya, karena kita terbatas, kita serahkan pada guru. Entah terserah guru mau diapain. Tapi yang jelas guru itu ada ada semacam punya kalau saya percaya bahwa setiap guru itu punya punya teknis ngajar yang beda-beda gitu. Iya, selain teknis. Itu dia punya semacam dalam tanda kutip kesaktian lah, keberkahan yang harus diburu oleh setiap murid. Jadi keberkahan kita ya kepada guru-guru kita itu ya harus kita jadi sekarang itu karena keberkahan dari guru-guru kita sebenarnya. Hari ini kita jadi apa? Karena guru kita yang mendidik dulu. Jadi
Jadi keberkahan itu terus mengalir. Nah, kalau anak sekarang kemudian katakanlah karena saking nakalnya guru memukul, kemudian orang tuanya nggak terima, itu kayak sudah masuk industri ya. Artinya apa? Saya bayar sama sekolah, nitip anak saya jangan dia apa-apain sekolah gitu. Padahal guru itu punya metode lah. Nggak mungkin sampai juga kebablasan. Jadi setiap persoalan anak-anak hampir saya nggak pernah ikut serta dipanggil guru saya datang karena saya menganggap itu bukan persoalan yang yang sampai segitunya. Gitu. Iya sih, setuju sih. Saya juga akan melakukan hal yang sama apabila itu terjadi sama anak saya. Mungkin saya ya namanya juga anak gitu ya, dan kejadiannya di sekolah, kecuali ini tindakan kriminal gitu loh, mungkin itu akan ya. Tapi kalau masalah cuma berantem, pukul ini segala macam ya udahlah gitu loh. Saya juga, kita kan ngalamin hal itu dulu gitu loh. Kalau memang anak kita nggak boleh diapa-apain ya didik sendiri di rumah. Karena saya pernah kejadian itu dulu waktu di sekolah itu. Jadi muridnya itu dipanggil bro, jadi dipanggil anaknya dipanggil gitu loh, si A gitu. Udah kalau kamu nggak ini, mending kamu belajar di rumah aja katanya. Jadinya kan ya gitu loh. Akhirnya anaknya tuh mentalnya jadi mental inilah sekarang kalau kayak gini jadinya. Ya tapi kalau kita lihat sebenarnya itu berawal dari industrialisasi pendidikan. Iya. Jadi pendidikan sekarang yang dikejar fasilitas. Karena dia fasilitas maka dia harus bayar iuran yang mahal. Ketika dia bayar iuran yang mahal seolah-olah orang tua ini konsumen. Jadi bukan lagi orang yang menitipkan anaknya untuk dididik, tapi dia konsumen yang harus dilayani. Termasuk anaknya. Sehingga orientasi berpikirnya konsumen, jadi pasar. Bagaimana customer fokus, anaknya jangan dia apa-apain, diiniin segala macam. Itu yang keliru. Padahal kalau pendidikan namanya pendidikan ya dididik, kita nitipkan anak kita karena kita tidak mampu, kita titipkan di sana. Maka metode pendidikan bagaimana dia harus mengejar segala macam ketertinggalan yang ada, yaitu ditanggung jawab guru. Dan kita nggak bisa kemudian karena kita bayar, kita bisa membuat seenaknya aja. Itu mungkin yang kadang-kadang agak terlupakan ya, gara-gara kita bisa bayar terus kita juga ini gitu loh. Padahal ya, sebenarnya kalau udah di lingkup sekolah ya sudah tanggung jawab guru gitu loh. Kalau nggak mau ya diajar sendiri di rumah gitu. Ya. Noi, menurut kamu nih ke depannya nih 5-10 tahun ke depan Sumeneb akan ada perubahan yang cukup besar, apa tetap gini-gini aja apa gimana? Harus dari prospek. Nah, ini karena buat teman-teman ya, untuk membuat sebuah perubahan jangan berharap pada pemerintahan. Jadi pemerintahan kita terbatas. Jadi kita bisa membuat perubahan sekecil apapun. Hari ini kan kita punya PT ini. Namanya PT Bersama Unggul Muda Mandiri, disingkat BUMM. Itu bawahnya Badan Usaha Milik Milenial. BUMM. Badan Usaha Milik Milenial BUMM. Dan hari ini kita sedang intens untuk komunikasi dengan BUMDes. Badan Usaha Milik Desa. Karena urat nadi BUMDes. Nah, urat nadi perekonomian, urat nadi masalah pertumbuhan pemerataan ekonomi itu ada di desa. Bagaimana desa ini lebih berdaya lagi melalui pendekatan ekonomi. Karena kalau desa sekarang tanpa ada pendekatan ekonomi kurang kreatif. Jadi misalnya kita kembangkan BUMDes itu. Nah, kita menjajakan dengan beberapa desa yang punya potensi di situ, coba kerjasama dengan BUMN. Anda punya potensi, saya tidak punya uang Pak, gimana? Anda punya tanah. Dan tanah itu bisa dikapitalisasi menjadi modal Anda yang istilahnya kalau butuh bangun sesuatu, tanah itu dihargai berapa dan itu dikonversi jadi saham, nilai saham. Sehingga bentuk-bentuk skema kerjasama dengan BUMDes ini kita kembangkan. Seru sih. Kalau lihat emang karena gini ya, karena saya ngeliat dari kita dari kecil ya, kota kita ini ya gini-gini aja dari dulu gitu loh, nggak ada perubahan yang signifikan gitu. Bahkan dari tahun 2008 setelah Suramadu diresmikan pun juga tetap ada perubahan gitu. Iya. Dan memang kalau saya secara pribadi Sumeneb itu ya harus tetap jadi Sumeneb. Sumeneb nggak bisa dibuat seperti Surabaya, nggak bisa dibuat seperti Gresik, nggak bisa dibuat tempat kawasan ekonomi seperti Banyuwangi. Sumeneb harus tetap jadi Sumeneb. Andalannya apa? Misalnya perikanan, itu kita kembangkan. Jadi kan sekarang anak nelayan nggak pengen anaknya jadi nelayan. Sekolahkan yang tinggi sana, biar dia bisa jangan seperti bapak jadi nelayan, karena nelayan susah. Nah, kalau anak nelayan nggak ada jadi nelayan, anak petani nggak ada jadi petani, siapa yang mau melanjutkan? Benar. Nah itu, jadi anak nelayan harus tetap jadi nelayan, anak petani harus tetap jadi petani, tapi dengan cara yang baru. Nah, jadi kan sekarang anak petani kan sekolahkan di IPB sana, belajar masa pertanian digital segala macam. Anaknya pulang ke sini sudah punya metode baru.
Ini Sumenep tetap jadi pusat agraris, jadi minapolitan, jadi agropolitan. Gitu. Karena kalau kita tahu ini Sumenep itu distributor sapi terbesar se-Jawa Timur. Oh ya. Dari Polda langsung dikirim sapi hidup ke Jawa Timur. Oh, itu justru Sumenep ya paling besar. distributornya. Se-Jawa Timur distributor paling besar sapinya dari Sumenep. Cuman ya sudah, kita hanya ngirim sapi di kapal. Nah, kita harusnya berpikir lebih progresif. Jangan hanya ngirim sapinya, gimana kalau dagingnya? Jadi kita bikin pabrik pengolahan sapi, pemotongan sapi. Jadi yang dikirim sana sudah daging-daging. Dan itu akan berdampak lebih luas buat Sumenep. Karena added value, ada nilai tambah lah buat Sumenep. Dengan pabrik-pabrik itu di tempat-tempat kata di Polda segala macam bisa menyerap pengangguran di sana. Itu yang harus kita dorong sebenarnya. Iya, aku baru tahu kalau ternyata Sumenep ini distributor terbesar ya Jawa Timur. Dan itu yang pertama. Yang kedua, tembakau terbaik. Ini di Paranca, di Kosong-Songan. Desa Paranca. Iya, tembakau terbaik di Jambangan. Jembengan. Itu Bekiong, daerah Bekiong. Kemudian kopi, kita punya kopi Paranca. Tapi coba bayangkan, kopi Paranca ini kan di dunia, di pasar kopi ini kan belum terkenal. Kopi Gayo, kopi Banyuwangi, kopi Using. Kopi Using, ya. Tapi sekarang kopi Paranca katanya terbaik, tapi kalau harganya mahal, bagaimana bisa bersaing dengan kopi Gayo dan kopi Using dari Banyuwangi? Iya ya. Di Malang katanya juga ada kebun kopi yang terkenal ya. David, Malang. Itu dia. Ini seolah-olah mau meningratkan kopi kita. Padahal dengan meningratkan kopi kita nggak diterima oleh pasar. Iya. Yang kita butuhkan apa? Ningratnya atau diserap pasarnya kan? Nah, harusnya agar kopi Paranca itu bisa bersaing, jadi harganya jangan terlalu tinggi. Kopi Paranca ya? Paranca. Ini milenial nih mungkin nggak banyak yang tahu ya kayak gini-gini ini. Iya, ini banyak banget dagingnya, ilmunya malam hari ini. Iya. Banyak potensi di Sumenep yang bisa dikembangkan. Cuman kita kadang seolah-olah kehabisan cara dan paling gampang menyalahkan pemerintah. Itu paling gampang. Itu paling gampang sudah. Padahal banyak hal yang bisa kita lakukan tanpa menyalahkan pemerintah. Kita minum dulu ya. Ini dari tadi akhirnya brand sendiri, Tanian Creative Hub ya. Ini pembicaraan kita kan udah terlalu serius. Kita masuk ke bagian akhir. Kita mau nostalgia zaman SMA, zaman SMP. Ini sama sekali nggak ada kaitannya dengan dunia kerjaan atau politik atau segala macam. Kita mau nostalgia yang senang-senang aja. Nah, kita bahas kenakalan kita waktu SMP dan SMA. Saya dan Nino emang nggak pernah satu kelas. Kita SMP juga nggak pernah sekelas, SMA juga nggak pernah sekelas. Tapi Nino ini cukup menonjol dalam hal organisasi, manajerial, mengumpulin teman-teman. Tapi sebenarnya kamu tuh masuk kategori anak yang nakal dalam artian suka bolos dan segala macam, atau enggak nih sebenarnya nih? Kenakalan paling parah lu waktu SMA tuh apa sih sebenarnya? Lihat video bokep. Video bokep. Bentar dulu. Kalau lihatnya di rumah itu biasa saja. Lihatnya di sekolah nggak atau gimana? Ya rame-rame sama teman-teman. Lihat orang tua dipanggil itu baru satu kali seumur hidup. Orang tua dipanggil ya. Jadi itu kelas berapa? SMA kelas 1. SMA kelas 1 lomba hias sepeda kan, dulu ada hias sepeda. Hias sepeda tiap kelas keluarin. Nah, setelah hias sepeda di rumah salah satu teman kita lihat semi sebenarnya. Film-film semi. Zaman dulu kenapa sih dibilang semi sih? Orang-orang anak itu membuat semi, padahal itu nggak ada kategori Pornhub itu nggak ada, semi full itu nggak ada. Iya, dia hanya nonton itu ya, pakai underwear gitu kan. Nah, kok bodohnya teman saya ini videonya dibawa ke sekolah. Ditaruh di mana? Di tasnya. Besoknya ada rahasia. Di videonya ditaruh dalam apa? CD kan? Oke, CD ada covernya lengkap. Karena dulu kita mau nyari sewa itu kan susah kan, nggak seperti sekarang. Betul ya. Bagaimana download dulu. Betul. Jadi dibawa ke sekolah karena mau dikembalikan ke rentalnya. Kena razia. Ada razia. Tas dikeluarin. Nah, ada CD itu. Kenapa kamu yang kena? Dia ditanya siapa aja yang nonton, panggil semua. Oke. Masih ingat nama-namanya siapa aja anak-anak gitu? Lengkap, hampir semua laki-laki yang di kelas itu, satu kelas kena. Kelas 1 berarti dia 15. Semua laki-laki 15 kena. Berarti salah satunya yang sekarang lagi di media Indonesia. Ya. Dan ini yang lucu, bagaimana cara saya bilang sama orang tua. Gimana caramu?
Pak, karena pokoknya guru nggak boleh masuk ke sekolah lagi kalau orang tuanya nggak datang. Datang. Dikumpulin lah semua. Ya bingung kan saya, karena kalau kakak saya sering dipanggil orang tua itu. Saya nggak pernah SMP. Iya. SMA, Kalau Yusuf emang aku sering banget emang dia berurusan dengan. Nah, saya gimana caranya? Akhirnya ya saya bilang gini, Pak, dipanggil kepala sekolah gitu. Oh, karena bapak saya dulu anggota DPR dari komisi P3 yang ya? komisi kenapa? Dari partainya dulu P3. Golkar ya. Iya. Komisi yang menangani pendidikan. Terus saya bilang, Pak, dipanggil sekolah. Belum ada apa? Nggak tahu kepala sekolah. Akhirnya datang juga ya. Baru tahu di situ. Jadi saya nggak bisa bilang. Nah itulah. Setelah nyampe rumah? Setelah sampai rumah. Di sidang nggak? Enggak di sidang. Nggak tahu karena mungkin bapak saya nggak cinta sama ibu. Nggak cerita sama ibu? Iya. Kalau ibu pasti rame. Tapi kalau bapak saya mungkin ya kenakalan anak-anak, dan itu satu kali aja, nggak pernah lagi. Udah itu aja? Sudah. Itu ternakal ya? Yang ketahuan. Yang ketahuan. Yang ketahuan ya. Artisnya bisa, dulu belum ada Maria Ozawa. Belum, barat lah. Dulu kalau kita SMA kelas 1, kalau SMA kelas 1 film yang paling fenomenal saat itu ya Tarzan X. Tarzan X itu fenomenal saat itu. Iya. Bandung Lautan Asmara tuh tahun 2000 kelas 3. Dan zaman segitu video-video Pornhub itu belum HD. Belum HD lah, belum high definition. Masih 3GP. Ibaratnya kualitasnya tuh masih jelek gitu loh. Makanya orang tua sekarang tuh tantangannya lebih berat daripada orang tua dulu. Karena mau dapat akses itu gampang. Aksesnya lebih mudah itu. Tinggal HP aja sudah bisa kemana-mana. Berarti kayak bolos-bolos tuh nggak pernah ya? Mungkin sekarang nggak tertarik ya, daripada bolos mending di sekolah aja. Di sekolah mungkin. Ngapain juga bolos gitu loh, iya kan? Kalau dulu kan warung mak ya. Bolos di sana tempat bolos. Berarti kamu bisa dikategorikan sebagai anak yang nggak nakal sebenarnya? Ya nakal juga mungkin. Nakal juga. Karena waktu kelas 3 SMA setelah saya pensiun jadi OSIS, itu saya menggerakkan teman-teman IPS untuk pulang. Yang mana? Jadi kok aku lupa? Waktu itu baru pergantian kepala sekolah. Oh, yang kelas 2 itu. Kelas 2 ya. SMA kelas 2. Tapi baru IPS kok, baru ingat masih di IPS. Jadi menggerakkan hanya gara-gara ada peraturan di Porasma yang baru membatasi ukuran bendera. Kalau dulu kan perang bendera, besar lomba besar bendera. Perang bendera. Nah, kepala sekolah yang baru ini jangan sampai ini bendera harus dibatasi. Nah, karena saya bukan pengurus OSIS lagi, baru kelas 3 SMA, udah bisa ini gerakannya IPS pulang. Nah, segitu IPS pulang, besoknya dirubah peraturannya. Jadi bendera boleh lagi. Berarti gebrakannya cukup ini ya, sampai bisa merubah sebuah peraturan, menggerakkan ya. Tapi dari situ kamu menyadari bahwa kamu bisa menggerakkan massa ya sebenarnya. Provokator lah ibaratnya. Provokator. Dan menggerakkan IPS itu jauh lebih mudah daripada menggerakkan IPA. Karena IPS kan visinya sama. Kalau pulang lebih awal, oke. Kalau IPA kan rajin-rajin kan. Takut sama guru segala macam, susah. Kalau IPS apa? Iya benar. Anak IPS kayaknya punya visi yang sama ya. Visi yang sama. 4 kelas gitu kan dulu kan. 4 kelas. Nah kalau ada pulang ini kan senang. Iya. Tapi kalau anak IPA belum tentu. Anak IPA. Gak berlanjut. Hal-hal kayak gitu tuh gak berlanjut di kuliah, Noy? Ya masih kan. Pas kuliah saya aktif di organisasi mahasiswa. Cuman masih berlanjut ya, masih, di kuliah berlanjut. Cuman jarang saya demo-demo, lebih ke mengelola di BEM segala macam. Cuman pernah sih demo, cuma jarang demo. Dokumennya masih disimpan. Iya sih, tapi saya melihat Nino itu emang cukup menonjol waktu SMA. Anak-anak SMA tuh nggak mungkin nggak tahu Nino, itu nggak mungkin. Kalau nggak tahu Igor biasa, nggak tahu Dede tuh biasa lah gitu. Tapi kalau nggak tahu Nino berarti nggak gaul gitu. Nino ini cukup fenomenal lah di angkatan kita gitu. Dan 2002 habis ini kan ada mode reuni ya. Reuni. Jadi 20 tahun kita 20 tahun. Setiap 5 tahun kita. Setiap 5 tahun. Tapi yang ini pas 20 tahun loh. 20 tahun. Ini gimana Noy? Konsep yang sekarang karena kita pasti gini loh, kalau dulu reuni yang 5 tahun kita kan masih sering ketemu ya. 20 tahun kan kita udah banyak yang mungkin lupa juga atau gimana ya? Iya. Ya ini makanya kita kemarin kan kebetulan saya juga di panitia sering ketemu teman-teman, kita buat konsep yang berbeda dengan 5 tahun yang kemarin. Yang jelas outdoor, di sini tuh tempatnya. Outdoor ya? Outdoor, kita di tempatnya outdoor, nanti dapat kaos yang seragam semua sama. Nanti bocorannya seperti apa panitia lah nanti yang
Ya. Yang Saya selalu interest dengan hal-hal yang berbau ngumpul, reuni itu interest itu loh. Apapun yang bisa saya bantu ya bantulah gitu loh. Mau jadi host, mau jadi suruh stand up komedian juga itu nggak lucu kalau saya. Itu udah ranahnya Dani yang bisa. Dani itu diem aja udah lucu. Dani itu diam aja udah lucu. Kita tuh yang mau nyoba-nyoba lucu, udah nggak mungkin bisa mengalahkan Dani gitu loh. Dani itu diam aja udah lucu gitu loh. Ya. Mudah-mudahan sukses aja ya yang tahun ini ya. Mudah-mudahan banyak yang datang nih. Banyak yang datang karena Indikator kesuksesan kan bukan hanya acara, tapi seberapa banyak yang datang ya. Ayo. Ayo ke Sumeneb. Iya, kita lagi kembangkan. Kebetulan saya juga ketua HIPMI di Sumeneb. Kita kembangkan tagar Ayo ke Sumeneb. Jadi semakin agar semakin banyak orang datang ke Sumeneb, habisin uang di Sumeneb. Karena Sumeneb ini ditakdirkan berada di ujung. Jadi orang yang ke Sumeneb pastilah memang pengen ke Sumeneb gitu. Beda sama Surabaya betlebeten. Hanya dilewatkan ya. Iya, kalau Sumeneb ya harus ada tujuan ke Sumeneb. Karena ini kota tujuan, jadi kita harus siap menerima banyak orang. Angkatan 2002 itu cukup ini ya. Kalau saya lihat 2002 tuh cukup ada aja yang mau dibuat gitu loh. Iya. Kompak. Cukup kompak ya 2002 ya. Iya. Kompak. Bukan, hati-hati I-nya jangan diganti T. Paket komplit lah sih 2002 ini. 2002 itu ada aja gitu, nggak akan ditemukan di ke angkatan-angkatan lain gitu. 2001 atau 2000 yang ke atas, 5 tahun ke atas segala macam. Oke lah, thank you banget, makasih banyak motor sekelangkong. Makasih udah mampir ke Tanian. Oh, pastinya, saya kalau di Sumeneb pasti akan kesini lah mulai sekarang. Dan saya akan bantu mempromosikan Ya. di sosial media saya untuk semua datang dengan hashtag Ayo ke Sumeneb. Makasih. Makasih teman-teman yang udah bantu. Ada kru, kameramen segala macam yang sudah setting alat seperti ini. Teman-teman kita semua, Faisal, Dani, Dedet, Mas Jeffrey yang sudah bantu setting alat semua seperti ini biar lebih estetik ya, lightingnya kelihatan. Ninoy, makasih banyak udah nyediain tempatnya. Semoga Tanian tetap sukses, banyak pengunjungnya, tetap ada. Yang penting itu tetap ada, karena kebanyakan kafe kan nggak survive ya. Betul. Saya berharap Tanian itu tetap ada, mau 30 tahun, 40 tahun kemudian tetap ada. Amin ya Allah. Biar tetap ada, harus terus berimprovisasi. Improve, dan ikut update ya, pastinya update dengan perubahan-perubahan karena hidup kalau udah nggak update itu pasti kita akan terlibas Betul. sama yang lain. Ninoy, makasih banget. Makasih banyak Igor, sama-sama. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.